Satgas Operasi Damai Cartens dan Polda Papua menerima informasi dari jaringan intelijen bahwa ada pengiriman senjata dalam jumlah besar menuju kelompok kriminal bersenjata KKB di Puncak Jaya. Informasi ini didapat dari seorang informan yang sebelumnya bekerja sebagai kurir dalam jaringan penyelundupan tersebut. Setelah memastikan kredibilitas informasi, tim segera merancang operasi untuk mengungkap rute dan pihak-pihak yang terlibat. Mereka menemukan bahwa senjata yang dikirim merupakan produksi pindad, yang seharusnya hanya digunakan oleh aparat keamanan. Fakta ini menimbulkan dugaan kuat adanya keterlibatan orang dalam yang membantu penyelundupan. Investigasi awal mengarah ke sebuah pengiriman yang mencurigakan dari Surabaya ke Jayapura. Petugas kepolisian dan intelijen militer bekerja sama menyusun strategi pemantauan terhadap paket yang disebut berisi kompresor dan suku cadang mobil. Dengan kerjasama pihak pelabuhan dan bea cukai, tim berhasil menelusuri pengiriman tersebut hingga tiba di Jayapura. Namun, mereka masih harus memastikan siapa penerima paket dan bagaimana senjata tersebut akan didistribusikan ke Puncak Jaya. Pihak kepolisian menyusun rencana untuk menangkap para pelaku saat mereka mengambil paket di Jayapura atau saat perjalanan menuju daerah tujuan. Dalam waktu singkat, tim Intel menemukan nama Yuni Enumbi, seorang mantan prajurit TNI yang dipecat dari Kodam 18 Kasuari. Yuni diduga sebagai perantara utama dalam pengiriman senjata ini. Ia bekerja sama dengan dua orang lainnya, Yudi Kalalo, seorang sopir asal Manado, dan Matius Payokoa, yang berperan sebagai helper. Ketiganya diyakini bertugas mengantar senjata ke KKB pimpinan Lerimayu Telenggen. Dengan informasi yang semakin lengkap, operasi penangkapan segera dirancang untuk menangkap mereka sebelum senjata sampai ke tangan kelompok pemberontak. Yuni Enumbi adalah mantan prajurit berpangkat Prada yang dipecat dari TNI karena pelanggaran disiplin berat. Setelah keluar dari kesatuan, ia memilih bergabung dengan jaringan kriminal demi keuntungan pribadi. Ia memiliki akses ke berbagai pihak yang masih bekerja di lingkungan militer dan menggunakan koneksinya untuk mendapatkan senjata secara ilegal. Melalui jaringan gelapnya, ia berhasil membeli senjata dari seseorang di Jakarta dengan harga 1,3 miliar rupiah. Senjata tersebut kemudian dikirim ke Surabaya, di mana mereka mengemas ulang barang untuk menghindari deteksi petugas keamanan. Perjalanan hidup Yuni semakin dalam ke dunia kriminal setelah ia bergabung dengan kelompok penyelundup yang bekerja sama dengan KKB di Papua. Dengan pengetahuannya tentang seluk-beluk operasi militer, ia dipercaya untuk mengatur pengiriman senjata dengan metode yang tidak mudah dilacak. Ia menghubungi Yudi Kalalo dan Matius Payokoa, dua orang yang memiliki pengalaman dalam penyelundupan logistik ke wilayah pedalaman Papua. Ketiganya merancang strategi untuk mengangkut senjata melewati jalur laut dan darat tanpa terdeteksi. Dengan menyamar sebagai pengusaha suku cadang kendaraan, mereka berharap bisa menghindari pemeriksaan ketat di pelabuhan dan pos pemeriksaan darat. Namun, aparat keamanan telah lebih dulu mengendus rencana mereka. Dengan mengamati pola transaksi dan komunikasi mereka, tim intelijen mendapatkan bukti kuat untuk menindak mereka. Melalui penyadapan percakapan dan pemantauan pergerakan, diketahui bahwa kelompok ini akan mengambil paket di Jayapura pada tanggal 4 Maret. Polisi dan tim Satgas segera menyiapkan operasi penangkapan di beberapa titik strategis untuk mencegah senjata ini jatuh ke tangan KKB. Mereka hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Yuni Enumbi dan komplotannya menyadari bahwa pengiriman senjata ke Papua bukanlah hal mudah. Mereka harus menghadapi pemeriksaan ketat di berbagai titik, baik di pelabuhan maupun pos keamanan darat. Untuk mengatasi hal ini, mereka menggunakan metode penyamaran yang canggih. Senjata api dan amunisi mereka sembunyikan dalam kompresor besar serta paket suku cadang mobil. Dengan cara ini, mereka berharap dapat menghindari deteksi alat pemindai dan pemeriksaan manual oleh petugas. Setelah dikemas ulang di Surabaya, paket tersebut dikirim melalui jalur laut menggunakan kapal kargo yang rutin mengangkut barang ke Papua. Di pelabuhan Jayapura, paket tersebut diterima oleh seorang kurir yang telah diatur oleh Yuni. Kurir ini bertugas memastikan paket tidak dicurigai sebelum diteruskan ke jalur darat menuju Puncak Jaya. Namun, rencana mereka tidak berjalan mulus. Aparat yang sudah mengendus pergerakan mereka mulai memantau setiap langkah sejak paket tiba di Jayapura. Polisi yang menyamar sebagai pekerja pelabuhan mencatat pergerakan mencurigakan dari seseorang yang mengambil paket dengan sangat hati-hati. Dengan informasi ini, tim Satgas segera menetapkan rencana untuk mencegat pengiriman sebelum senjata sampai ke tangan KKB.
Kurir membawa paket menuju Timika sebelum diteruskan ke Puncak Jaya. Selama perjalanan, mereka berhenti di beberapa titik untuk memastikan tidak ada yang mengikuti. Namun, tanpa mereka sadari, aparat sudah lebih dulu menempatkan tim pemantau di sepanjang rute perjalanan mereka. Begitu tiba di Timika, Yuni dan dua rekannya, Yudi serta Matius, datang untuk mengambil paket dan mengatur perjalanan ke pedalaman. Momen ini menjadi kesempatan emas bagi Satgas Operasi Damai Cartens untuk melakukan penyergapan. Tim gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartens dan Polda Papua terus membayangi gerak-gerik Yuni dan komplotannya di Timika. Mereka memastikan tidak hanya menangkap pelaku, tetapi juga mengamankan barang bukti yang akan menjadi kunci untuk membongkar jaringan penyelundupan senjata ini. Setelah memastikan lokasi persembunyian Yuni di sebuah rumah kontrakan, tim segera menyusun strategi penyergapan. Mereka tidak ingin terjadi baku tembak di wilayah permukiman, sehingga operasi dilakukan secara senyap untuk meminimalkan risiko bagi warga sekitar. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa Yuni memiliki kontak langsung dengan salah satu pemimpin KKB di Lanijaya, Leri Mayu Telenggen. Melalui komunikasi yang disadap, diketahui bahwa senjata yang dikirim ini direncanakan untuk digunakan dalam serangan besar terhadap aparat keamanan di Papua. Informasi ini membuat tim semakin waspada, karena jika senjata ini sampai ke tangan KKB, akan ada ancaman besar bagi stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Dengan semakin lengkapnya bukti yang dikumpulkan, operasi penangkapan dipercepat agar tidak memberi kesempatan bagi Yuni untuk melarikan diri. Pada malam hari, tim yang telah bersiaga mulai mendekati rumah kontrakan Yuni. Mereka memastikan semua pintu keluar telah dikunci agar tidak ada yang bisa kabur. Dengan hitungan detik, pasukan bergerak cepat menerobos masuk dan berhasil melumpuhkan Yuni, Yudi, serta Matius tanpa perlawanan berarti. Di dalam rumah, mereka menemukan 4 pistol G2 pindad, 2 senapan serbu SS1V1, serta ribuan butir amunisi yang sudah dikemas rapi untuk dikirim ke Lanijaya. Dengan bukti yang jelas, ketiga pelaku langsung digiring ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah berhasil menangkap Yuni dan komplotannya, tim penyidik segera membawa mereka ke markas Satgas Operasi Damai Cartens untuk interogasi lebih dalam. Namun, Yuni menolak bekerja sama dan memilih bungkam. Ia berusaha mengulur waktu dengan harapan ada bantuan dari jaringan kriminalnya. Namun, penyidik sudah lebih dulu mengamankan semua alat komunikasi yang bisa digunakan untuk meminta pertolongan. Polisi juga menemukan beberapa dokumen yang mengarah pada dugaan bahwa jaringan ini tidak hanya beroperasi di Papua, tetapi juga memiliki cabang di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Sementara itu, tim forensik mulai menganalisis asal-usul senjata yang disita. Hasil awal menunjukkan bahwa senjata tersebut memang berasal dari pindad, tetapi dijual secara ilegal oleh seseorang yang memiliki akses ke gudang persenjataan. Fakta ini mengonfirmasi dugaan bahwa ada oknum dalam institusi yang membantu jaringan ini mendapatkan senjata. Dengan informasi ini, tim penyidik mulai memperluas penyelidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka berencana mengungkap siapa saja yang terlibat dalam rantai pasokan ilegal ini, dari pemasok hingga penerima di lapangan. Dalam waktu singkat, aparat mulai menemukan jejak yang mengarah ke Jakarta, di mana seorang pengusaha bernama Adrian Setiawan diduga sebagai perantara utama dalam transaksi ilegal ini. Adrian dikenal sebagai sosok yang memiliki koneksi luas dengan berbagai pihak, termasuk oknum militer dan pengusaha gelap. Dengan bukti yang semakin kuat, tim memutuskan untuk mengirim tim intelijen ke Jakarta guna menelusuri lebih jauh bagaimana senjata-senjata ini bisa keluar dari pabrik pindad dan jatuh ke tangan KKB. Di ruang interogasi, Yuni Enumbi tetap bersikap tertutup. Ia menolak memberikan informasi mengenai siapa pemasok senjata yang bekerja sama dengannya. Namun, penyidik sudah menyiapkan strategi khusus untuk menekan Yuni agar berbicara. Dengan menunjukkan bukti transaksi dan komunikasi yang berhasil disadap, polisi berusaha membuatnya sadar bahwa ia tidak punya jalan keluar. Sementara itu, Yudi Kalalo dan Matius Payokoa mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Berbeda dengan Yuni yang keras kepala, kedua pelaku ini mulai goyah ketika dihadapkan dengan ancaman hukuman berat. Setelah berjam-jam interogasi, Matius akhirnya membuka suara. Ia mengaku hanya sebagai kurir yang dibayar untuk mengangkut barang tanpa mengetahui sepenuhnya isi paket tersebut. Namun, ia juga mengakui bahwa Yuni pernah menyebut nama seseorang di Jakarta yang menjadi penyedia senjata. Nama itu adalah Adrian Setiawan,
seorang pengusaha yang dikenal memiliki hubungan dengan beberapa oknum di industri persenjataan. Dengan informasi ini, polisi akhirnya memiliki petunjuk baru yang dapat membawa mereka lebih jauh dalam mengungkap jaringan penyelundupan ini. Yuni yang menyadari bahwa salah satu rekannya telah berbicara akhirnya kehilangan kendali. Ia mengutuk Matius dan mencoba menyangkal semua tuduhan. Namun, penyidik tidak termakan oleh taktiknya. Mereka memutuskan untuk mengalihkan fokus ke penyelidikan di Jakarta, di mana tim khusus akan mulai mengawasi gerak-gerik Adrian Setiawan. Sementara itu, Yuni dan komplotannya tetap ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Dengan bukti yang ada, mereka bisa dikenai pasal berlapis, termasuk penyelundupan senjata dan keterlibatan dalam kelompok bersenjata ilegal. Di Jakarta, tim intelijen mulai mengumpulkan informasi mengenai Adrian Setiawan. Pria ini dikenal sebagai pengusaha suku cadang kendaraan, tetapi aktivitasnya yang mencurigakan membuatnya masuk dalam daftar pemantauan aparat. Berdasarkan data transaksi keuangan, Adrian sering melakukan transfer dalam jumlah besar ke rekening-rekening anonim yang terhubung dengan beberapa oknum militer. Hal ini menguatkan dugaan bahwa ia memiliki akses langsung ke gudang senjata ilegal. Dengan informasi ini, tim mulai membangun profil lengkap mengenai operasi ilegal yang dijalankan Adrian. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa Adrian memiliki jaringan luas di berbagai kota besar, termasuk Surabaya dan Bandung. Ia diketahui sering melakukan perjalanan ke daerah-daerah ini untuk bertemu dengan pihak-pihak yang diduga sebagai pemasok senjata. Tim penyelidik juga menemukan bahwa Adrian memiliki hubungan dengan seseorang di Pindad yang diduga membantu mengeluarkan senjata dari pabrik tanpa terdeteksi. Dengan temuan ini, operasi penyergapan mulai direncanakan. Target utama adalah menangkap Adrian dalam keadaan lengah dan memastikan seluruh rantai jaringan ini terungkap. Sementara itu, tim di Papua terus menggali informasi dari Yuni dan para tersangka lainnya. Dengan semakin banyaknya bukti yang terkumpul, polisi mulai mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana senjata ilegal ini sampai ke tangan KKB. Dari hasil komunikasi yang berhasil disadap, diketahui bahwa kelompok bersenjata di Lani Jaya sudah menunggu pengiriman selanjutnya. Ini berarti, jika jaringan ini tidak segera dihentikan, lebih banyak senjata bisa sampai ke tangan pemberontak dan mengancam keselamatan masyarakat serta aparat di Papua. Selain menyelidiki Adrian di Jakarta, tim juga bergerak ke Surabaya untuk menelusuri jejak pengemasan ulang senjata. Berdasarkan informasi yang diperoleh, senjata yang dikirim ke Papua pertama kali dikumpulkan di sebuah gudang di Surabaya sebelum dikamuflasekan menjadi paket suku cadang mobil. Gudang ini ternyata terdaftar atas nama perusahaan fiktif, yang semakin menguatkan dugaan bahwa ada sindikat besar di balik penyelundupan ini. Tim penyidik segera mengawasi gudang tersebut selama beberapa hari. Mereka melihat adanya aktivitas mencurigakan, termasuk keluar masuknya truk dengan muatan yang tidak jelas. Pada malam hari, beberapa pekerja terlihat memindahkan peti-peti besar yang diyakini berisi senjata. Dengan cukup bukti, tim akhirnya memutuskan untuk melakukan penggerebekan. Dalam operasi yang berlangsung cepat, polisi berhasil mengamankan 4 orang pekerja dan menemukan beberapa peti senjata yang masih dalam kondisi tersegel. Saat diperiksa lebih lanjut, ditemukan beberapa dokumen pengiriman yang mengarah langsung ke Jayapura. Salah satu dokumen tersebut mencantumkan nama Adrian Setiawan sebagai pemilik barang. Ini menjadi bukti kuat bahwa Adrian adalah dalang utama dalam jaringan penyelundupan ini. Dengan adanya bukti ini, tim segera menyiapkan operasi untuk menangkap Adrian di Jakarta sebelum ia sempat melarikan diri. Polisi juga mulai menyelidiki apakah ada pihak lain yang terlibat dalam skema ini, termasuk oknum militer atau aparat yang mungkin memberikan perlindungan bagi jaringan ini. Dengan bukti yang semakin kuat, tim khusus dari Satgas Operasi Damai Cartens dan Densus 88 bergerak ke Jakarta untuk menangkap Adrian Setiawan. Setelah melakukan pengintaian selama beberapa hari, mereka berhasil melacak keberadaan Adrian di sebuah apartemen mewah di kawasan Sudirman. Pria ini dikenal selalu berhati-hati dalam setiap pergerakannya, bahkan sering berpindah tempat tinggal untuk menghindari deteksi. Namun, tim intelijen telah menyadap komunikasinya dan memastikan bahwa ia berada di apartemen pada malam itu. Operasi penyergapan dilakukan dengan cepat dan senyap. Tim berpakaian sipil menyusup ke dalam gedung apartemen, sementara tim lain bersiap di luar untuk memastikan tidak ada celah bagi Adrian untuk melarikan diri. Begitu pintu apartemen didobrak, Adrian yang tengah bersantai dengan laptopnya terkejut dan mencoba melarikan diri ke balkon. Namun,
Ia segera ditangkap sebelum sempat melakukan sesuatu. Dalam penggeledahan, polisi menemukan dokumen transaksi ilegal, daftar kontak jaringan penyelundupan, serta uang tunai dalam jumlah besar yang diduga hasil penjualan senjata ilegal. Setelah penangkapan Adrian, tim segera membawa dan menginterogasinya di markas kepolisian. Awalnya, Adrian bersikeras bahwa dirinya hanya seorang pengusaha suku cadang dan tidak tahu menahu tentang penyelundupan senjata. Namun, setelah penyidik menunjukkan bukti transaksi dan komunikasi antara dirinya dengan Yuni, Numbi serta beberapa oknum pemasok senjata, ia akhirnya mulai terpojok. Dalam keadaan panik, Adrian mencoba menawar kerjasama dengan aparat, menawarkan informasi lebih dalam jika dirinya mendapatkan keringanan hukuman. Dalam interogasi lebih lanjut, Adrian akhirnya mengakui bahwa dirinya mendapatkan senjata dari seorang perwira yang bekerja di gudang penyimpanan senjata pindad. Perwira tersebut diketahui memiliki akses langsung ke senjata dan amunisi yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi TNI dan Polri. Dengan memanfaatkan celah administrasi dan pengawasan yang longgar, ia berhasil mengeluarkan beberapa pucuk senjata tanpa terdeteksi dan menjualnya ke jaringan gelap dengan harga tinggi. Nama perwira tersebut adalah Mayor Hendra Prasetyo, seorang pejabat di bagian logistik yang telah lama dicurigai terlibat dalam perdagangan gelap. Adrian mengungkap bahwa ia telah bekerja sama dengan Hendra selama lebih dari 3 tahun, menyuplai senjata ke berbagai kelompok kriminal, termasuk KKB di Papua. Dengan informasi ini, tim Satgas segera merancang operasi untuk menangkap Hendra sebelum ia menyadari bahwa jaringannya telah terbongkar. Sementara itu, di Papua, penyidik terus menekan Yuni Numbi untuk mengungkap lebih banyak informasi tentang jaringannya. Setelah berhari-hari interogasi, Yuni akhirnya mengakui bahwa ia tidak hanya bekerja sebagai perantara, tetapi juga menjadi penghubung antara pemasok senjata dengan beberapa kelompok KKB. Ia bahkan menyebut bahwa Lerimayu Telenggen telah menerima beberapa pengiriman senjata sebelumnya dan sedang merencanakan serangan besar terhadap aparat keamanan. Dengan informasi ini, tim mulai menyusun strategi untuk menggagalkan rencana KKB tersebut sebelum situasi semakin memburuk. Di Bandung, operasi untuk menangkap Mayor Hendra Prasetyo dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Sebagai seorang perwira aktif di bagian logistik, ia memiliki banyak koneksi dan kemungkinan besar telah mengetahui bahwa beberapa rekannya telah ditangkap. Oleh karena itu, polisi dan intelijen militer memutuskan untuk bergerak cepat sebelum Hendra sempat melarikan diri atau menghancurkan bukti-bukti keterlibatannya. Tim dari Densus 88 dan POM TNI mulai mengawasi gerak-gerik Hendra selama beberapa hari. Mereka menemukan bahwa Hendra sering bertemu dengan orang-orang dari dunia bisnis gelap di sebuah kafe eksklusif di kawasan Dago. Malam itu, ia terlihat memasuki kafe dengan santai, tanpa menyadari bahwa dirinya sedang diburu. Begitu ia duduk di mejanya, tim langsung bergerak dan menangkapnya tanpa memberi kesempatan untuk kabur. Saat penggeledahan dilakukan di rumah dinasnya, polisi menemukan dokumen transaksi senjata ilegal, daftar pelanggan yang mencakup jaringan kriminal di berbagai wilayah, serta sejumlah besar uang tunai dalam berbagai mata uang. Ini menjadi bukti kuat bahwa Hendra adalah salah satu otak di balik penyelundupan senjata ilegal. Dengan tertangkapnya Hendra, jaringan ini akhirnya mulai runtuh, tetapi masih ada satu misi tersisa, menghentikan pengiriman terakhir yang masih dalam perjalanan ke KKB di Lanijaya. Dengan tertangkapnya Mayor Hendra Prasetyo dan Adrian Setiawan, polisi kini menghadapi tantangan terakhir, menggagalkan pengiriman senjata yang sudah dalam perjalanan ke Lanijaya. Berdasarkan informasi dari penyelidikan, senjata-senjata tersebut sedang dikirim melalui jalur darat dari Jayapura menuju Pegunungan Papua, dengan tujuan akhir markas KKB pimpinan Lerimayu Telenggen. Jika senjata ini sampai ke tangan mereka, maka kekuatan KKB akan meningkat drastis, mengancam keamanan aparat dan masyarakat sipil. Tim gabungan Satgas Operasi Damai Cartens dan Densus 88 segera mengerahkan pasukan ke jalur yang diduga akan dilewati oleh para kurir KKB. Medan yang berat dan hutan lebat membuat pengejaran semakin sulit. Untuk mengantisipasi kemungkinan baku tembak, aparat mempersiapkan skenario penyergapan dengan menggunakan drone pengintai untuk melacak pergerakan musuh. Sementara itu, pasukan darat bergerak diam-diam, menyusuri jalur yang sering digunakan oleh kelompok bersenjata untuk menyelundupkan logistik. Pada saat yang bersamaan, Lerimayu Telenggen telah mengirim anak buahnya untuk menjemput senjata tersebut di titik pertemuan yang telah ditentukan.
Mereka sudah mendapat informasi bahwa pasokan kali ini sangat besar dan bisa digunakan untuk melancarkan serangan besar ke pos-pos aparat di wilayah Pegunungan Tengah. Namun, tanpa mereka sadari, pasukan elit sudah menunggu di jalur yang mereka lalui. Pertempuran tak terhindarkan, dan suara tembakan pertama menandai dimulainya operasi penghentian penyelundupan ini. Saat iring-iringan kendaraan yang membawa senjata mendekati lokasi yang telah dipantau oleh aparat, pasukan Satgas langsung melakukan serangan mendadak. Granat kejut dilemparkan untuk mengecoh para kurir KKB, sementara tim penembak jitu menargetkan anggota kelompok yang mencoba memberikan perlawanan. Para penyelundup yang panik berusaha melarikan diri ke hutan, tetapi mereka sudah terkepung. Dalam baku tembak yang berlangsung sengit, beberapa anggota KKB berhasil melarikan diri ke medan yang lebih tinggi, tetapi mereka tidak sempat membawa senjata yang mereka incar. Aparat berhasil mengamankan 4 pucuk pistol G2 Pindad, 2 senapan serbu SS1V1, dan ratusan butir amunisi yang tersembunyi di dalam kompresor dan suku cadang mobil. Keberhasilan ini menjadi pukulan besar bagi KKB, karena mereka kehilangan persenjataan yang sudah mereka tunggu-tunggu untuk memperkuat kelompok mereka. Setelah pertempuran mereda, aparat segera menyisir lokasi untuk mencari kemungkinan adanya dokumen atau alat komunikasi yang bisa memberikan petunjuk lebih lanjut tentang rencana KKB. Dari barang bukti yang ditemukan, mereka mengetahui bahwa Lerimayu Telenggen telah merencanakan serangan besar ke beberapa pos keamanan di wilayah Ilaga dan Mulia. Dengan informasi ini, Satgas segera menyiapkan strategi untuk menggagalkan rencana tersebut dan mengejar sisa anggota KKB yang masih bersembunyi. Dengan senjata yang berhasil diamankan, fokus Satgas kini beralih ke pemimpin KKB, Lerimayu Telenggen. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh paling berbahaya di Papua, dengan sejarah panjang dalam aksi kekerasan terhadap aparat dan warga sipil. Satgas menerima informasi bahwa setelah kegagalan pengiriman senjata, Lerimayu dan anak buahnya bergerak ke wilayah pegunungan di sekitar Lani Jaya untuk menghindari pengejaran. Menggunakan bantuan drone dan intelijen lokal, aparat mulai melacak pergerakan kelompok ini. Lerimayu, yang merasa dirinya dalam bahaya, menginstruksikan anak buahnya untuk bersembunyi di kam-kam terpencil yang sulit dijangkau. Namun, aparat sudah mengetahui pola pergerakan mereka dan menyiapkan operasi gabungan untuk menangkap atau menetralisir kelompok tersebut. Pada dini hari, tim pasukan elit bergerak menuju titik persembunyian KKB. Operasi ini harus dilakukan dengan hati-hati karena Lerimayu dikenal memiliki medan yang menguntungkannya di wilayah tersebut. Dengan strategi pengepungan yang matang, aparat mulai mempersempit ruang gerak Lerimayu dan anak buahnya. Tembakan pertama kembali pecah, menandakan bahwa pertempuran terakhir untuk menghancurkan jaringan penyelundupan senjata ini telah dimulai. Saat pasukan Satgas Operasi Damai Cartens mendekati persembunyian Lerimayu Telenggen, mereka dihadang oleh tembakan dari arah bukit. KKB yang tersisa berusaha memberikan perlawanan sengit meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan aparat. Mereka memanfaatkan posisi strategis di perbukitan untuk menghambat pergerakan pasukan gabungan. Namun, dengan pengalaman bertempur di medan berat, pasukan elit berhasil merespons dengan taktik yang cermat, menggunakan penembak jitu untuk melumpuhkan posisi musuh satu persatu. Di tengah baku tembak, drone pengintai mendeteksi bahwa Lerimayu Telenggen berusaha melarikan diri melalui jalur setapak di belakang lembah. Dengan cepat, satu tim kecil yang terdiri dari anggota Densus 88 dan Kopassus diterjunkan untuk menghadang pergerakannya. Lerimayu yang menyadari dirinya terjebak mencoba menembakkan senjata ke arah aparat, tetapi ia segera dikepung dari berbagai arah. Setelah beberapa menit saling tembak, Lerimayu terluka akibat tembakan aparat dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Dengan tertangkapnya Lerimayu, moral anggota KKB yang tersisa runtuh. Beberapa di antaranya menyerah, sementara yang lain mencoba melarikan diri ke dalam hutan. Aparat segera mengamankan lokasi dan menyita berbagai barang bukti, termasuk dokumen yang mengungkap daftar kontak KKB lainnya serta sisa logistik senjata yang masih mereka miliki. Operasi di Lani Jaya akhirnya dinyatakan sukses dengan eliminasi salah satu tokoh KKB paling berbahaya di Papua. Meskipun operasi di Papua telah berhasil, Satgas masih memiliki tugas untuk membongkar jaringan sisa yang terlibat dalam penyelundupan senjata. Dari interogasi terhadap Adrian Setiawan dan Mayor Hendra Prasetyo, polisi mendapatkan daftar nama-nama lain yang menjadi bagian dari rantai suplai senjata ilegal ini. Salah satu nama yang muncul adalah seorang pengusaha di Surabaya bernama Frans Salim,
yang diduga menjadi penghubung antara oknum di industri senjata dengan kelompok kriminal. Dengan informasi ini, tim kembali bergerak ke Surabaya untuk menangkap Franz. Setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi mengetahui bahwa ia mengoperasikan beberapa perusahaan fiktif yang digunakan untuk mencuci uang dari hasil penjualan senjata ilegal. Saat penggerebekan dilakukan di kantornya, aparat menemukan catatan transaksi yang mengarah ke berbagai wilayah konflik, termasuk kemungkinan jaringan yang lebih luas di luar Papua. Franz yang terdesak akhirnya mengakui keterlibatannya dan memberikan informasi tambahan mengenai bagaimana senjata-senjata tersebut bisa keluar dari gudang penyimpanan tanpa terdeteksi. Di Jakarta, penyelidikan berlanjut terhadap oknum-oknum yang mungkin terlibat dalam jaringan ini, termasuk di kalangan aparat keamanan. Beberapa pejabat yang bertugas di bidang logistik mulai diperiksa untuk memastikan tidak ada kebocoran lebih lanjut. Dengan adanya informasi dari Franz dan tersangka lainnya, Satgas yakin bahwa mereka semakin dekat untuk membongkar seluruh jaringan yang selama ini memasok senjata kepada kelompok-kelompok bersenjata ilegal. Setelah mendapatkan informasi lengkap mengenai jaringan penyelundupan ini, pemerintah pusat langsung menginstruksikan operasi bersih-bersih besar-besaran di berbagai instansi yang berkaitan dengan persenjataan. Investigasi dilakukan di lingkungan Pindad, TNI, dan kepolisian untuk memastikan tidak ada lagi oknum yang terlibat dalam penjualan senjata ilegal. Beberapa pejabat yang terbukti lalai atau terlibat dalam kasus ini langsung dicopot dari jabatannya dan diseret ke meja hijau. Sementara itu, di Papua, aparat terus meningkatkan pengamanan untuk mencegah kelompok lain mencoba menggantikan posisi Lerimayu Telenggen. Dengan hilangnya pemimpin mereka dan kegagalan suplai senjata, KKB di wilayah Lani Jaya mengalami kemunduran besar. Beberapa anggotanya mulai menyerahkan diri atau melarikan diri ke wilayah lain. Pemerintah juga mulai memperkuat pendekatan sosial dan ekonomi untuk menekan gerakan kelompok bersenjata, dengan mengembangkan program kesejahteraan di daerah-daerah rawan konflik. Di tingkat nasional, keberhasilan menggagalkan penyelundupan senjata ini menjadi peringatan bagi kelompok kriminal lainnya. Dengan sistem pengawasan yang semakin diperketat dan penguatan intelijen, aparat berkomitmen untuk tidak memberi celah bagi perdagangan senjata ilegal. Presiden sendiri memerintahkan reformasi di bidang pengawasan senjata, memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak akan terulang di masa depan. Dengan tertangkapnya Lerimayu Telenggen dan gagalnya penyelundupan senjata, efek domino mulai dirasakan di berbagai wilayah Papua. Kelompok bersenjata yang sebelumnya mendapat suplai dari jaringan ini mulai kehilangan kekuatan. Tanpa persenjataan yang memadai, mereka semakin sulit melakukan serangan terhadap aparat atau mengintimidasi masyarakat setempat. Beberapa kelompok kecil bahkan memilih untuk membubarkan diri, sementara sebagian lainnya mencoba berpindah ke daerah yang lebih terpencil. Namun, aparat keamanan tidak ingin memberikan kesempatan bagi mereka untuk bangkit kembali. Operasi patroli dan penyisiran terus dilakukan untuk memastikan tidak ada sisa-sisa jaringan yang masih aktif. Beberapa anggota KKB yang tertinggal mulai menyerahkan diri setelah menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki dukungan logistik. Pemerintah, melalui pendekatan soft power, menawarkan program reintegrasi bagi mantan anggota yang ingin kembali ke masyarakat. Di sisi lain, operasi ini juga membawa dampak positif bagi warga sipil. Setelah sekian lama hidup dalam ketakutan akibat konflik bersenjata, mereka kini bisa mulai merasakan kondisi yang lebih aman. Jalur transportasi yang sebelumnya sering diblokir oleh KKB mulai kembali normal, dan aktivitas ekonomi di beberapa daerah yang sebelumnya terisolasi mulai menggeliat kembali. Ini menjadi bukti bahwa tindakan tegas aparat dalam menumpas jaringan penyelundupan senjata benar-benar memberikan dampak nyata bagi keamanan di Papua. Setelah semua tersangka utama dalam kasus ini berhasil ditangkap, proses hukum mulai berjalan. Yuni Enumbi, Adrian Setiawan, dan Mayor Hendra Prasetyo dijerat dengan berbagai pasal terkait perdagangan senjata ilegal, terorisme, serta pengkhianatan terhadap negara. Jaksa penuntut umum menghadirkan berbagai bukti kuat, termasuk rekaman transaksi, komunikasi rahasia, serta kesaksian dari pihak yang terlibat langsung dalam penyelidikan ini. Persidangan mereka menjadi perhatian nasional. Kasus ini dianggap sebagai salah satu skandal terbesar dalam penyelundupan senjata ilegal yang pernah terungkap di Indonesia. Mayor Hendra, sebagai oknum militer yang menyalahgunakan wewenangnya, mendapatkan hukuman paling berat. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat.
Adrian Setiawan, sebagai penghubung utama dalam jaringan ini, juga dijatuhi hukuman berat, sementara Yuni Enumbi dihukum 20 tahun penjara atas perannya dalam mengalirkan senjata ke KKB. Selain hukuman bagi individu, pemerintah juga memperketat regulasi terkait pengawasan senjata api. Gudang-gudang senjata milik negara diperiksa ulang untuk memastikan tidak ada celah bagi penyelundupan. Sistem pengawasan digital mulai diterapkan untuk melacak setiap transaksi dan pergerakan senjata, sehingga kejadian serupa tidak bisa terulang kembali di masa depan. Setelah keberhasilan operasi ini, pemerintah semakin fokus pada pembangunan Papua yang lebih damai dan sejahtera. Selain pendekatan keamanan, berbagai program pembangunan infrastruktur dan ekonomi mulai dipercepat. Jalan-jalan yang sebelumnya terisolasi akibat konflik kini mulai diperbaiki, dan program bantuan sosial diperluas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Di kalangan aparat keamanan, operasi ini menjadi contoh sukses dalam pemberantasan jaringan kriminal berskala besar. Keberhasilan ini membuktikan bahwa dengan koordinasi yang baik antara TNI, Polri, dan intelijen, segala bentuk ancaman terhadap negara bisa ditumpas secara efektif. Pelajaran dari kasus ini juga menjadi dasar bagi perbaikan strategi dalam mengantisipasi ancaman serupa di masa mendatang. Meski ancaman dari kelompok bersenjata belum sepenuhnya hilang, operasi ini telah memberi pukulan telak bagi mereka. Tanpa aliran senjata ilegal, mereka semakin kehilangan kekuatan untuk melakukan aksi teror. Dengan kombinasi pendekatan keamanan dan pembangunan sosial, harapan akan Papua yang lebih damai kini semakin nyata. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama melangkah menuju masa depan yang lebih aman, di mana konflik bersenjata bukan lagi bagian dari kehidupan sehari-hari di tanah Papua. Keberhasilan Satgas Operasi Damai Cartens 2025 dalam menggagalkan penyelundupan senjata ke KKB di Papua bukan hanya menjadi kemenangan bagi aparat keamanan, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasus ini menunjukkan betapa berbahayanya jaringan perdagangan senjata ilegal yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari oknum militer, pengusaha gelap, hingga kelompok bersenjata yang ingin menciptakan kekacauan. Melalui kerjasama yang solid antara Polri, TNI, dan intelijen, ancaman ini berhasil dipatahkan sebelum memberikan dampak yang lebih besar. Namun, perjuangan untuk menciptakan Papua yang aman dan sejahtera belum selesai. Keamanan bukan hanya soal menumpas kelompok kriminal, tetapi juga membangun harapan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial agar tidak ada lagi pihak yang merasa tertinggal dan tergoda untuk bergabung dengan kelompok bersenjata. Dengan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan pembangunan sosial, harapan akan Papua yang lebih damai kini semakin nyata. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa keserakahan dan pengkhianatan terhadap negara selalu berujung pada kehancuran. Para pelaku yang terlibat dalam kasus ini pada akhirnya harus membayar mahal atas perbuatan mereka. Kejahatan mungkin bisa bersembunyi untuk sementara, tetapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Negara tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Para pelaku dalam kasus ini tergoda oleh keuntungan besar dari perdagangan senjata ilegal, tetapi pada akhirnya mereka semua harus menghadapi konsekuensi hukum yang berat. Keberhasilan operasi ini menunjukkan bahwa sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat adalah kunci dalam memberantas ancaman terhadap negara. Tidak peduli seberapa tinggi jabatan atau seberapa kuat koneksi seseorang, kejahatan yang mereka lakukan akan terungkap dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Mengatasi masalah keamanan tidak cukup hanya dengan senjata dan operasi militer. Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial adalah kunci untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Meskipun kelompok kriminal sering berusaha bersembunyi dan menghindari hukum, pada akhirnya kebenaran akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan.